Mobil Formula One adalah mobil dengan kokpit teraman yang pernah dibuat manusia. Kokpit dibangun untuk melindungi pembalap di berbagai aspek. Tetapi pernahkah kalian bertanya-tanya, mengapa mobil F1 gampang rusak saat terkena benturan? Mengapa mobil F1 gampang rusak saat terkena benturan? Ya, contohnya kayak gini nih. Padahal kesenggol dikit doang, langsung rusak. Atau ada yang kayak gini nih. Bener-bener kebelah dua. Mungkin dari kalian sudah tahu alasan kenapa mobil F1 gampang kebelah dua untuk musim ini. Cuman kita bukan membahas itu. Kita akan membahas kenapa mobil F1 gampang banget rusak dan bener-bener gampang rusak banget. Kayak absorber yang sering rusak, front wing, dan lainnya. Pada dasarnya sebuah mobil Formula One dirancang untuk melaju secepat mungkin di lintasan dan untuk mencapai kecepatan tertinggi dan memperoleh performance aerodinamis yang tinggi. Mobil-mobil tersebut dibuat dari serat karbon ringan untuk mengurangi bobot. Mobil F1 direkayasa untuk mengalihkan energi benturan ke pembalap dengan melepaskan bagian mobil dalam kecelakaan. Selama balapan F1, bahkan tabrakan kecil akan membuat bagian mobil berterbangan dan terlihat seperti meledak dengan puing-puing berserakan di mana-mana. Mengapa itu terjadi? Ini mengacu keselamatan F1 itu sendiri, karena ini menjadi aspek yang sangat penting. Dan mengapa tim Formula One membuat mobil yang mudah rusak saat terjadi tabrakan. Sebuah mobil F1 yang hancur dan remuk dalam tabrakan sangat mengurangi gaya yang bekerja pada tubuh pembalap dengan membuang energi dari pembalap. Alih-alih mentransfer gaya ke pembalap saat ada bagian yang rusak atau putus, kita ambil contoh seperti yang dialami Robert Kubica saat membalap dengan BMW Saubernya. Kubica bertabrakan dengan mobil lain dan tergelincir keluar lintasan, yang menyebabkan mobilnya terbang ke udara ketika dia menabrak track curb. Mobil itu mendarat dengan kepala lebih dulu ke dinding penghalang beton dan berguling ke trek dan menabrak penghalang lain. Ketika mobilnya akhirnya berhenti, mobilnya udah gak berbentuk. Robert Kubica menabrak pembatas beton dengan kecepatan 299 km/jam dan mengalami deselerasi 75 G. Dan kabar baiknya, dia lolos dari kecelakaan itu tanpa cedera. Kenapa dia bisa lolos tanpa cedera? Selain faktor memang bukan ajalnya, secara teknologi ini terjadi karena setiap pecahan mobil yang pecah ini telah menyelamatkan Kubica dengan membuang energi benturan darinya. Ini karena mobil F1 dirancang dengan zona kerampel penyerap energi built-in. Kokpit dikelilingi oleh bagian-bagian yang dirancang untuk remuk dan menyerap energi saat terjadi benturan. Mobil F1 direkayasa sangat kuat untuk menangani beban mengemudi, tetapi tidak dirancang untuk benturan. Inilah salah satu alasan mengapa serat karbon yang digunakan untuk mobil F1 bukanlah logam yang notabene lebih kuat. Kita ambil contoh lagi pada Grand Prix tahun 2014 ketika Kimi Raikkonen mengalami crash. Dampak yang tercatat dari mobilnya adalah 46 G dan Kimi berhasil keluar dari mobil hanya dengan beberapa goresan aja. Ini adalah contoh kokpit yang menyerap energi untuk melindungi pembalap dengan crumple zone di sekitarnya. Sebagian besar suku cadang mobil yang tidak remuk melindungi pembalap dengan cara patah dan terbang menjauh. Ini berguna menghilangkan energi dari mobil saat menabrak. Mobil F1 seringkali mengalami crash pada kecepatan 200 km/jam ke atas. Dan kebanyakan pembalap keluar dari kecelakaan maut tanpa cedera karena energi benturan yang hilang cukup banyak. Ketika kita mempertimbangkan kekuatan yang dialami mobil F1 saat terjadi tabrakan, tidak mengherankan jika mobil tersebut pecah dengan kecepatan lebih dari 200 km/jam. Benturan dan sentuhan kecil apapun dapat menyebabkan benturan besar pada mobil F1 dan menyebabkan kerusakan parah. Dalam kasus kecelakaan, bagian yang rusak hanya akan diganti. Tidak ada alasan untuk membuat bagian-bagian tersebut cukup kuat untuk menahan gaya yang berlebihan. Karena penyok pada mobil F1 mempengaruhi aerodinamika dan oleh karena itu lebih baik mengganti seluruh bagian aja. Namun beberapa bagian dari mobil F1 dirancang untuk tetap utuh. Mobil F1 direkayasa untuk mencapai kecepatan yang tak terbayangkan dan harus seringkali mungkin untuk mencapainya. Pada dasarnya F1 adalah olahraga non-kontak dan mobil-mobil dirancang tanpa mempertimbangkan kontak. Jika terjadi tabrakan yang tidak menguntungkan, bagian-bagian mobil tidak dapat menahan gaya dan akan mudah lepas. Mobil F1 dibatasi oleh berat, jumlah silinder, dan ukuran mesin. Mobil F1 sengaja dibuat rapuh atau mudah rusak di tempat yang seharusnya dan dibuat kuat di tempat yang seharusnya juga. Sangkar yang mengelilingi pembalap yang biasa kita sebut halo adalah area terkuat pada mobil F1
dan dibangun dari serat karbon yang cukup kuat untuk melindungi pembalap jika terjadi tabrakan seperti ini. Ya kalau nggak ada halo, banyak kejadian yang terjadi akan berubah. Seperti kejadian Zhou di Inggris, terus Lewis Hamilton dengan Max, dan masih banyak lagi. Fungsi halo melindungi kepala pembalap dari puing-puing terbang, bertindak sebagai cincin titanium perlindungan di sekitar kepala pembalap dan kokpit. Dirancang khusus untuk mencegah pembalap mengalami cedera kepala akibat puing-puing yang berterbangan. Halo terbuat dari titanium dan beratnya sekitar 9 kg aja. Halo dirancang dan diproduksi oleh 3 produsen eksternal yang disetujui yang dipilih oleh FIA. Meskipun mobil F1 hancur karena benturan, banyak fitur keselamatan melindungi pembalap saat terjadi tabrakan. Fitur keselamatan ini telah diuji dan diubah selama bertahun-tahun untuk meningkatkan keamanan. Insiden paling berbahaya dalam tabrakan adalah tabrakan langsung, karena mungkin banyak paparan ke badan pembalap. Sayap depan mobil F1 dirancang untuk pecah saat terkena benturan. Hal ini menyebabkan pengurangan kecepatan yang konstan setelah tabrakan dan membatasi gaya pada tubuh pembalap. Zona kerutan di front nose dapat menyerap sebagian besar tekanan dari benturan, dan jangkar roda lebih kuat dari sebelumnya. Jangkar roda secara substansional mengurangi kemungkinan roda terlepas dari mobil selama tabrakan. Karena ini untuk menghindari kejadian serupa yang telah menimpa Henry Surtees, meninggal secara tragis karena kepalanya tertabrak ke roda terbang yang lepas selama tabrakan pada tahun 2009. Nah, selain itu semua, saat tim balap merilis mobil F1 baru di awal musim, FIA mewajibkan mobil tersebut menjalani tes tabrak. Tes tabrak memastikan mobil F1 dapat menahan benturan kecepatan tinggi dan melindungi pembalap. Tim tidak diizinkan untuk mengoperasikan mobil sampai memenuhi semua persyaratan keselamatan selama uji tabrak. Jadi kesimpulannya, di sebagian besar balapan F1, kalian akan melihat 1 atau 2 kecelakaan. Beberapa tabrakan hanya benturan ringan dan tabrakan lainnya keras dan dramatis, mengakibatkan ribuan keping bagian bodi serat karbon pecah di seluruh lintasan. Berkat standar keselamatan F1, kita dapat melihat pembalap berjalan menjauh bahkan dari kecelakaan yang paling parah sekalipun. Mobil F1 hancur dalam tabrakan karena bagian-bagian dirancang untuk pecah, untuk menghilangkan gaya dari pembalap. Bagian-bagian mobil yang gampang rusak dari mobil Formula One, ini terbuat dari bahan-bahan yang ringan yang kalau pecah menjadi ribuan kepingan saat terkena benturan. Pecah dan hancurnya bagian mobil-mobil menyerap energi kinetik berlebih dalam tabrakan untuk membantu pengemudi bertahan. Mobil F1 mudah rusak karena bagian yang pecah didesain hanya cukup kuat untuk menahan gaya normal pada mobil F1, bukan untuk menahan keseluruhan benturan. Formula One adalah bagian paling mahal dari motorsport, tetapi juga yang paling aman. Jadi bagaimana menurut kalian? Apakah memang harusnya seperti ini atau harus lebih baik? Komen di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Terima kasih sudah menonton.